Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih dalam pembahasan al-mustaqar dan al-mustauda'. Kemarin kita diceritakan bagaimana keberkahan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari cahaya tersebut menunjukkan keistimewaannya yang terletak pada kakek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian disebutkan wa akhraja Ibnu al-Munzir an Ibni Jurayj fi qaulihi ta'ala Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ibnu al-Munzir menyebutkan dari Ibnu Jurayj dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang menjaga salat dengan rukun-rukunnya, melakukan salat dengan rukun-rukunnya dan menjaga dari waktunya, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, dan jadikan turunanku termasuk orang-orang yang menjaga salat, menjalankan salat di dalam waktunya. Sehingga beliau menyatakan falan tazalu min dzurriyyati Ibrahim nasun alal fitrati ya'budunallaha ta'ala. Sehingga dari situ keturunan Nabi Ibrahim ada selalu dari manusia yang masih suci menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa ma akhrajahu Abu Syekh fi tafsirihi an Zaid bin Ali. Yang dikeluarkan oleh Abu Syekh di dalam tafsirnya dari Zaid bin Ali. Sayyidina Zaid bin Ali bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, saudaranya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Beliau berkata, qalat Sarah lamma basyarathul malaikah. Sayyidah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda Nabi Ishaq, ketika mendapatkan kabar dari malaikat akan memiliki keturunan, itu beliau berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikhan inna hadha la syai'un ajib. Beliau berkata, apakah mungkin aku bisa melahirkan sedangkan aku ini sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Nabi Ibrahim saat itu sudah tua. Adapun Sayyidina Ismail itu dari Sayyidatuna Hajar. Nah ini Sayyidatuna Sarah sudah tua. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ajuzun akim,
sudah tua, mandul lagi, ya, mandul lagi. Tapi dikasih kabar akan punya anak. Akhirnya beliau mengatakan inna hadza la syai'un ajib, ini adalah perkara yang menakjubkan kalau sampai bisa punya anak. Akhirnya malaikat menjawab Sayyidah Sarah, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu yang datang berkunjung kepada Nabi Ibrahim setelah menyatakan akan menitipkan titipan dari Allah untuk Sayyidah Sarah akan memiliki anak, dengan jawaban, apakah kamu wahai Sarah itu merasa kagum, merasa heran dengan perkara yang sudah ditentukan oleh Allah? Makanya orang yang divonis dokter mandul, nggak bisa punya anak, itu tidak boleh putus asa untuk memiliki anak. Tapi jangan terus berharapnya lebih, cukup usaha, cukup dengan ikhtiar dan memiliki keyakinan bahwa kalau memang Allah mentakdirkan akan wujud. Itu diambil daripada ayat ini. Walaupun vonis dokter mengatakan mandul, yang bisa memberikan anak itu bukan yang nggak mandul. Walaupun nggak mandul bisa nggak jadi anak. Dan itu sering terjadi. Kita yang nggak divonis mandul nggak jadi, oke. Bertahun-tahun ganti KB. Ada yang bingung, apa iki ben mlebu dadi repot juga. Jadi ya wis syukuri apa yang diberikan oleh Allah, itu memang sudah yang paling tepat sudah. Sing gak duwe anak, ya apa lek iki ben tahun anak kon, ambang ngeluh. Yang punya anak satu, ya syukuri sudah. Mungkin ditakdirkan oleh Allah satu. Tapi dalam konteks ini nggak boleh merasa oh nggak mungkin bisa punya anak sudah. Yang memutuskan bisa atau tidaknya itu hanya Allah. Vonis dokter itu hanya prediksi, entah 90%, 99%, 100%, itu semuanya hanya prediksi. Semua ketentuan ada pada Allah. Akhirnya malaikat melanjutkan rahmatullahi wa barakatuh. Semoga rahmat Allah, keberkahan Allah alaikum akan tercurahkan pada kalian ahlal bait, wahai keluarga Ibrahim. Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha terpuji, maha luhur. Lah, dalam konteks ayat itu memang yang dikhitab saat itu adalah Sayyidah Sarah. Tapi dalam kalimat rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait itu keluarga Nabi Ibrahim. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lain dalam firman Allah, sama dengan kejadiannya dalam Nabi Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Allah jadikan sebagai sesuatu yang kekal pada keturunannya, sesuatu yang kekal pada keturunannya. Dan ketahui dalam konteks dua ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah keluarga Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim. Itu kan dari Nabi Ishak yang dikasih kabar anak itu Nabi Ishak, gak peduli. Yang penting rahmatullah barakatuh ahlul bait, yang dimaksud ahlul bait adalah keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim. Mau dikatakan ini dari ayat yang setelahnya wa ja'alaha kalimatan fi aqibihi, itu pun juga sama, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam, sehingga Nabi Muhammad masuk dalam ayat tersebut. Lah maksudnya apa kok masuk dalam ayat tersebut itu? Ya, kalau yang layak mendapatkan rahmatnya Allah ini adalah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, maka apakah dia termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan enggak mungkin. Rahmat Allah, keberkahan Allah diberikan kepada orang-orang musyrik. Di situ Al-Imam Barzanji di dalam Sadaduddin Bitasarruf
fi sya'ni walidai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengomentari tentang kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahuma kana ala dini Ibrahim alaihissalam. Wa hadzal wajhu amun fi jami'i abaihi ila Ismail alaihissalam. Sesungguhnya kedua orang tua Nabi itu menganut agamanya Nabi Ibrahim, tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim, sistem syariah Nabi Ibrahim. Dan ini adalah sudah umum di seluruh orang tuanya Nabi, baik ayahnya Nabi, ibundanya Nabi, kakek neneknya Nabi, terus sampai ketemu di Nabi Ismail alaihissalam. Buktinya apa? Wa dalil ala dzalik anna Ibrahim wa Ismail sallallahu alaihi wa ala nabiyina wa alaihi wasallam lamma banayal bait da'awa bi da'awatin min jumlatiha rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dalilnya dari ayat Al-Qur'an, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail keduanya membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa dengan doa yang banyak. Di antara doanya, ya Allah, jadikan kami berdua orang yang muslim, pasrah kepada Engkau, dan dari keturunan kami kelompok ummatan muslimatan lak, kelompok yang berpasrah diri kepadamu, muslim kepadamu. Sehingga Ibnu Jarir mengeluarkan di dalam tafsir ayat tersebut, beliau berkata istajaballahu lahu, Allah ijabai doanya Nabi Ibrahim. Di antara doa-doanya kan termasuk kotanya dijadikan aman, dikasih rezeki keluarganya dari makanan-makanan yang sehat, buah-buahan, bahkan di tempat yang tandus ada buah-buahan yang nggak ada di tempat itu. Saat itu kan Mekah nggak ada yang datang ke situ, air nggak ada, tandus, nggak ada yang datang. Tapi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menaruh istrinya dan putranya yang bernama Nabi Ismail di situ, Sayyidah Hajar saat itu dengan putranya Nabi Ismail, akhirnya muncul adanya air Zam-Zam. Akhirnya banyak berbondong-bondong orang datang membawa buah-buahan dan sebagainya macamnya, tidak kekurangan apapun di sana. Lah itu diijabai oleh Allah doanya Nabi Ibrahim. Ya, setelah meletakkan itu Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, diijabai wa ja'alal balada aminan. Mekah dijadikan negara kota yang aman. Aman. Wa razaqa ahlahu minat thayyibat. Allah berikan rizki penduduk Mekah atau keluarganya Nabi Ibrahim dari makanan-makanan yang baik, yang sehat, yang halal. Wa ja'alahu imaman. Allah jadikan pemimpin. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dijadikan pemimpin. Wa ja'ala min dzurriyyatihi man yuqimu ibadatullah. Dan Allah jadikan dari keturunan Nabi Ibrahim orang-orang yang mendirikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengomentari wa idza wujida man dzukira fi kulli zaman fala budda an yakunu aba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada di setiap zaman, di saat setelah Nabi Ibrahim itu ada orang-orang yang beriman, yang menyembah Allah, yang mendirikan pengabdian kepada Allah, maka sudah sepatutnya itu adalah garis keturunan Nabi Muhammad ke atas. Kenapa kok demikian? Li'annahumul khiyarah bin nas fi kulli asrin. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih secara nas hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap masa. Sebagaimana sudah kita bahas beberapa hadis tentang hal tersebut. Fa'ana khiyarun min khiyarin, fa'ana khiyarun ila khiyarin, dan hadis-hadis yang menunjukkan pilihan Allah. Ikhtara Quraisy min Kinana, ikhtara Bani Hashim min Quraisy, dan seterusnya. Kalau bukan mereka, walau lam yakunu kadzalik, kalau bukan mereka yang mendirikan agama Allah, maka lakana ghairuhum akhyaru minhum. Kalau gitu nabinya bukan Nabi Muhammad nanti ini. Kalau dikatakan orang tuanya Nabi ini bukan orang pilihan, maka Nabi pun bukan Nabi Muhammad akhirnya nanti. Hati-hati.
Ini penyebab akhirnya kita akan diselewengkan. Awalnya yang dikufurkan Nabi Muhammad, ke orang tuanya Nabi Muhammad. Lama-lama kita akan dikatakan nabinya keliru, bukan Nabi Muhammad. Makanya harus kita kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan, orang tuanya pun adalah orang tua pilihan. Ad-Doktor Muhammad Jum'ah Salim berkata fi taqdimihi li kitabil wafa, di dalam kalau di kitab itu awal pembukaan itu apa? Pendahuluan, di dalam pendahuluan kitab Al-Wafa, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kita tidak akan mengazab, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah mengutus dalam kaum tersebut rasul. Fahadhil ayat muhkamah. Ayat ini al-muhkamatul makna qat'iyatud dalalah. Ayatnya ayat muhkamah. Maknanya bisa difahami. Ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tidak bisa difahami oleh semua kalangan. Nah, di situ ada dua pilihan, antara takwil atau taslim. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Maka dalam ilmu tauhid di situ antara dua, antara takwil atau taslim. Para salaf as-salihun lebih memilih ke taslim. Jadi kalau disuruh terjemahkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allahu a'lamu bimuradi. Itu yang biasa dilakukan oleh salaf. Adapun di takwil, ada beberapa ulama yang mentakwil itu, tapi takwilnya tidak boleh menyalahi aturan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lah, ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, ini ayat muhkamatul makna. Ayat yang maknanya bisa difahami. Kemudian qat'iyatud dalalah, dalilnya itu pasti, paten. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada qat'iyatud dalalah, ada dhanniyatud dalalah. Dalam konteks ilmu tauhid yang boleh dipakai sebagai dalil dalam ilmu tauhid itu hanya qat'iyatud dalalah. Dhanniyatud dalalah nggak bisa. Kalau dalam hukum fikih masih bisa. Tapi kalau dalam ilmu tauhid tidak bisa. Harus yang qat'iyatud dalalah. Qat'iyatud dalalah itu ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis yang mutawatir. Nah, itu baru qat'iyatud dalalah. Nah, ini ayatnya ayat muhkamatul makna, kemudian dalilnya dalil yang paten. Fi najati walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan juga termasuk yang selamat daripada azab itu adalah ayah ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di saat itu waqad mata abuhu wa fi batni ummi. Ayahnya meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan ibunya. Dalam riwayat masih usia 2 bulan kandungan. Wa matat ummuhu wa ibnu sittin sinin. Ibundanya meninggal, usianya Nabi saat itu hampir 6 tahun. Walam yu'athir anhuma sujudun lil asnam awirtikabul atham bal kana 'alal hanifiyyati allati kana 'alaiha ba'du ahli al-fatrah kama qala ulama. Tidak terpengaruh dengan sujud kepada para berhala, melakukan perbuatan dosa. Bahkan kedua orang tua Nabi itu berada dalam cara hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul fatrah yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan awal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi, bagaimana cara ibadahnya Nabi? Apakah seperti orang kafir Quraisy? Tidak. Nabi enggak menyembah berhala. Bahkan ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dulunya Nabi ibadahnya seperti Nabi Ibrahim. Artinya ajaran Nabi Ibrahim masih ada yang dilakukan dari orang tua ke anak, orang tua ke anak, sampai Nabi Muhammad SAW.
Lah ajaran itu ada, walaupun ada penyelewengan-penyelewengan sampai dibangun berhala ada di sekitaran Ka'bah dan lain sebagainya ada, tapi yang menyembah Allah masih ada. Sampai kepada Nabi SAW. Kalau Nabi itu menyembah beribadah kepada Allah enggak dengan cara Nabi Ibrahim atau dengan cara Nabi Ibrahim, dari mana Nabi tahu? Wong belum diangkat jadi Nabi. Nah gitu. Walaupun ada ilham, ada irhasat daripada sesuatu yang khariqul ada, tapi Nabi melakukan itu karena sudah ada memang contoh dari orang-orang sebelumnya, Nah, sehingga dalam hal ini orang tua Nabi tidak pernah diriwayatkan menyembah berhala, melihat kejadian menyembah api, kemudian membunuh anak-anak perempuan, nggak pernah dilakukan oleh Nabi, orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hal ini berarti keluarga orang tua Nabi termasuk ahlul fatrah, ya, yang kosong. Ahlul fatrah itu kosong daripada kenabian atau dikirim Rasul kepada mereka. Sedangkan Nabi Musa itu dikirim oleh Allah, diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Nabi Muhammad diutus kepada semuanya. Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya. Nabi Ismail ada di kota Mekah. Sehingga yang dilakukan oleh Ahlul Makkah dari Nabi Ismail sampai Rasulullah itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang lain. Kecuali yang nyeleweng-nyeleweng akhirnya masuk kepada kekufuran dan kemusyrikan. Lah orang tuanya Nabi sebagaimana dikatakan oleh para ulama termasuk ahlul fatrah. Walidzalika fa kullu haditsin syarifin mu'aridun lidzalika fi dhahirihi imma an yakuna mansukhan aw yahtamilu ta'wil as-sahih alladhi yattafiqu ma'al ayah. Kalau sudah memang seperti itu, kalaupun ada hadis yang syarif, kita tidak mengatakan berarti hadis itu palsu, tidak. Ketika ada hadis yang riwayatnya ada dari Nabi yang bertentangan dengan ayat tersebut dalam secara garis besar zahirnya, secara zahir hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, antara dua, antara hadis itu mansukh, dihapus. Jadi ketika ayat hadisnya Nabi bertentangan dengan Al-Quran dalam segala macam, ya ini diantaranya, itu antara dua, antara hadis itu mansukh, hukumnya dinasakh, dihapus, hadisnya tetap ada, tetap nggak boleh kemudian oh ini sudah dihapus hukumnya gugur hadisnya, enggak, tetap hadisnya Nabi. Hatta Al-Quran pun ada yang mansukhul tilawah, bacaannya dihapus, tapi hukumnya tetap ada. Ada yang mansukhul hukmi, hukumnya yang dihapus, ayatnya tetap ada. Nah, tapi dihapusnya ayat Al-Quran itu secara hukum dengan ayat yang lain, bukan dengan hadis, dengan ayat yang lain. Lah, ada kalanya ayat hadis itu hukumnya mansukh, dihapus, atau kemungkinan ada takwil yang bisa, yang benar, yang tidak bertentangan dengan ayat tersebut. Jadi ditakwil tapi dengan yang tidak bertentangan dengan ayat tersebut. Kenapa? Li'annaha yaqiniyatu tsubut qat'iyatu dalalah. Karena Al-Qur'an itu ketetapannya sudah pasti. Dalilnya sudah paten. Walakinnal hadis, adapun hadis itu dhanniyatu dalalah, dhanniyatu tsubut. Ketetapannya diragukan, tidak dipastikan, disangka, ya disangka, dan dalilnya pun juga juga prasangka. Artinya gini, mungkin hadisnya itu benar terucap dari Nabi, tapi ketika dari perawi satu orang, dua orang, hadisnya sahih, tapi apakah paten seperti keyakinan kita dengan Al-Quran? Tidak. Kenapa? Al-Quran itu bukan hanya sahih, mutawatir, bahkan sudah Al-Quran mutawatir lagi. Begitu juga ketika hadis mutawatir, maka dia adalah qat'iyatu tsubut, qat'iyatu dalalah, pasti paten.
Apalagi ketemunya nanti ada hadisnya Nabi, rawinya pelupa, turun derajatnya hadis itu menjadi hasan, bahkan menjadi dhaif dan seterusnya. Nah, begitulah fayajibul amal bihadzal manhaj. Maka kita harus mengamalkan metode ini. Ketika Al-Qur'an itu bertentangan dengan hadis, maka antara itu hadisnya mansukh hukumnya, atau hadis itu harus ditakwil dengan takwil yang benar, sebagaimana dikatakan oleh para ulama usul yang mereka kokoh dalam keilmuan. Nah, ini masih panjang ya pembahasan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita. Allah tingkatkan keyakinan kita kepada orang tua Nabi bahwa mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.